ku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan firman Tuhan. Pagi ini saya akan membacakan renungan kita dan membawakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 11 ayatnya yang ke-25. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami. Pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami, kiranya firman-Mu yang senantiasa memberkati kami, agar di dalamnya kami dapat melakukan segala aktivitas kami. Itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sampai sedemikian jauh pembacaan. Saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita hidup di tahun 2026, sebuah era di mana kecepatan menjadi segalanya. Berbagai aplikasi memungkinkan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan instan. Ingin belanja dari rumah? Bisa. Ingin berangkat kemana saja? Tinggal pesan aplikasi transportasi online. Mengirim pesan yang dulunya membutuhkan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, kini tinggal sekali klik. Kenyataan tersebut tentu membentuk cara kita berpikir dan prinsip hidup kita. Tidak jarang kita merasa gelisah jika pesan singkat yang kita kirimkan tidak segera dibalas. Kita merasa gagal jika usia tertentu impian kita belum tercapai. Kita seringkali mendikte hidup kita dengan jam tangan yang kita pakai. Masalahnya semakin kompleks ketika kita mulai membawa cara kita berpikir ini ke dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita mulai merasa bahwa Tuhan punya jadwal yang seharusnya sesuai dengan keinginan kita. Dan ketika Tuhan tidak datang saat kita memanggilnya, atau ketika masalah kita tidak selesai sesuai tenggat waktu yang kita inginkan, kita mulai kecewa. Kita mulai berbisik, Tuhan, Engkau terlambat. Inilah yang dirasakan Marta ribuan tahun yang lalu. Dan mungkin inilah yang sedang dirasakan oleh beberapa dari kita saat ini. Saudara-saudari yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus,
Mari kita melihat suasana hati Marta di Betania saat itu. Pada saat itu Lazarus sudah mati, bukan hanya 1 jam, tapi 4 hari di dalam kubur. Bagi Marta ini adalah titik di mana harapan sudah membusuk. Kalimat pertama yang diucapkan Marta saat bertemu dengan Yesus adalah sebuah penyesalan. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Marta sedang berkata, Tuhan, Engkau terlambat. Kesempatan itu sudah lewat. Mujizat itu sudah tidak mungkin lagi terjadi. Namun di tengah ratapan itu, Yesus menjawab dengan sebuah deklarasi yang meruntuhkan logika manusia. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lewat pernyataan ini, Yesus ingin mengoreksi cara pandang Marta dan mungkin juga cara pandang kita semua. Kata akulah kebangkitan dan hidup mengingatkan Marta bahwa Yesus adalah sumber, bukan sekedar penyalur. Yesus tidak berkata, aku bisa membangkitkan, tapi akulah kebangkitan. Artinya, kehidupan bukan hanya sesuatu yang ia berikan, tapi itu adalah identitasnya. Di mana ada Yesus, di situ maut harus tunduk. Yang kedua, melalui pernyataan ini Yesus hendak mengatakan bahwa maut tidak memiliki kuasa atasnya. Bagi Marta dan mungkin juga kita, kematian adalah akhir dari sebuah cerita. Tapi bagi Yesus kematian hanyalah jeda singkat. Pernyataan ini menegaskan bahwa tidak ada situasi yang terlalu rusak atau terlalu mati yang tidak dapat dipulihkan oleh tangan Yesus. Yang ketiga, Yesus hendak menunjukkan kedaulatan waktu Tuhan. Inilah yang paling sulit kita terima. Tidak ada istilah terlambat bagi Tuhan. Kehadiran Yesus selalu tepat waktu, bukan menurut waktu kita, tapi menurut rencana kemuliaannya. Ia sengaja menunggu agar ketika Lazarus bangkit, orang tidak hanya melihat sebuah kesembuhan biasa, melainkan melihat kuasa Allah yang tak terbatas. Yang keempat, kalimat ini juga menunjukkan bahwa kehadirannya adalah pesan utama. Yesus ingin membuktikan bahwa ia jauh lebih besar dari masalah yang kita miliki. Ia tidak hanya datang untuk membereskan persoalan Lazarus. Ia datang agar Marta dan kita semua mengenal siapa dia sebenarnya. Dia adalah sang pemilik kehidupan. Saudara-saudaraku yang kukasihi, bagaimana kita menghidupi ayat ini di tengah tantangan hidup kita saat ini? Pertama, berhentilah mendikte waktu Tuhan. Jika hari ini saudara merasa sedang berdiri di depan kubur impian, karir atau keluarga yang tampak sudah mati, jangan menyerah pada keputusasaan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah terburu-buru, tapi Ia juga tidak pernah terlambat. Yang kedua, fokuslah pada pribadinya, bukan hanya pada solusinya. Seringkali Tuhan membiarkan sesuatu mati dalam kehidupan kita, supaya kita berhenti bergantung pada kekuatan kita sendiri, dan mulai bergantung sepenuhnya kepada Sang Pemilik hidup. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan saudara satu hal. Seringkali Tuhan membiarkan sesuatu menjadi terlambat di mata manusia hanya untuk menunjukkan bahwa Ia mampu melakukan hal yang jauh yang lebih besar dari yang kita minta. Jangan ukur kasih Tuhan dengan kecepatannya menjawab doa-doa saudara. Ukurlah kasih-Nya dengan janji-Nya yang tidak pernah gagal. Bagi saudara yang merasa sudah kehilangan harapan, dengarkanlah suaranya hari ini.
Aku adalah kebangkitan dan hidup. Di dalam Yesus setiap titik diberikan oleh dunia akan diubah menjadi koma oleh kuasanya. Teruslah percaya karena bagi sang pemilik kehidupan, akhir bagi manusia hanyalah awal dari sebuah kesaksian yang baru bagi Allah. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur firman-Mu boleh menuntun kami di pagi hari ini. Berkati kami ya Tuhan, agar kami tetap setia di dalam kasih Tuhan, tetap setia di dalam menanti rahmat Allah, dan biarlah Engkau yang menuntun kami menuju kehidupan yang kekal. Bapa, hari ini kami berdoa buat orang tua kami Saitun, biarlah Engkau yang memberkati mereka dimanapun mereka berada, berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan biarlah kehidupan orang tua kami tetap senantiasa menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari antara orang yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.